Hopefully mood market sih sepertinya cukup baik lah, membaik, bukan cukup baik, membaik karena ya memang kalau kita lihat kan hari ini meskipun ya indeksnya itu mungkin naiknya ya 1%-an, tapi kan kalau teman-teman lihat saham-saham Konglo ini banyak yang rebound kenceng ya, meskipun dibandingkan penurunannya dalam 1-2 minggu terakhir belum belum sebanding, tapi hari ini kan reboundnya lumayan. Oke, yang ada pertanyaan mengenai RMKI kita akan jawab juga ya teman-teman. Nanti akan kita jawab. Tapi balik lagi, hari ini udah agak rebound, tapi yang jadi pertanyaan itu adalah apakah akan sustain ya reboundnya, atau memang ini cuman technical rebound teman-teman. MSCI katanya bukukan saham Indo, enggak ada. Hari ini asing itu sebenarnya di kita di IHSG masih net sell 600 miliar teman-teman. Tapi menariknya untuk di saham-saham Konglo beberapa dia ada net buy. Bufa itu ada net buy. Lainnya net sell-nya ya di BCA, BRI, blue chip, big caps, big banks ya teman-teman. Nah, terus ada yang nanya soal padi dan mina, kita akan jawab juga ya teman-teman. Jadi basically kan kalau teman-teman semua saya rasa udah tahu lah, market kita ini kan turun karena ada statement dari MSCI. Just to recap sedikit, ada statement dari MSCI yang bilang indeks kita ini saham-sahamnya yang di konstituen dan yang potensi masuk ke indeks MSCI itu dirasa free floatnya itu nggak transparan teman-teman. Jadi untuk rebalancing yang akan diumumkan di bulan Februari ini untuk bulan Maret, kita itu nggak ada rebalancing, nggak ada yang masuk, nggak ada yang keluar ya. Terus dibilang kita dikasih tenggat waktu sampai bulan Mei. Kalau sampai bulan Mei ini tidak ada statement kejelasan mengenai free floatnya ya, itu ada potensi market kita akan di downgrade ke frontier teman-teman. Nah ini kalau kita lihat ya, itu sebenarnya kan satu, kalau untuk sampai di downgrade ke frontier itu very unlikely lah ya kan, sangat tidak mungkin. Cuman kalau kita lihat yang dikhawatirkan oleh market ya, nanti nextnya berarti apa ini, apakah bobotnya akan turun, apakah saham-saham Konglo ini bisa masuk MSCI dan lain sebagainya. Terus akhirnya kan banyak yang dilakukan oleh bursa, OJK juga, salah satunya adalah membuka UBO. Jadi nanti kan ada yang bilang 1%, ada yang bilang 5%. Jadi untuk saham-saham, misalnya ada saham emiten A dimiliki oleh PT atau korporasi B, ya di belakangnya korporasi B ini siapa, itu yang akan dibuka. Jadi intinya MSCI itu kan mau kepemilikan saham di Indonesia itu lebih transparan. Jadi benar-benar mau yang dianggap sebagai free float di suatu saham itu beneran free float teman-teman. Ya, jadi itu yang sedang diusahakan oleh bursa. Tenggat waktunya itu nanti kan ditargetkan selesai di bulan Maret teman-teman. Selain itu juga klasifikasi dari KSE dari 9 itu kan dinaikkan jadi 24 apa 27 saya lupa. Itu jadi something yang memang sama otoritas kita itu memang lagi diseriusin lah, jadi permintaan MSCI. Karena balik lagi, indeks kita ya mau gimana pun pasti MSCI itu sangat berpengaruh, karena banyak investor luar negeri pasti asing patokannya ke MSCI teman-teman ya, kayak LQ45-nya kan. Jadi instead of milihin satu-satu ya mereka berpatok kepada MSCI. Selain itu kemarin minggu lalu itu ada berita juga Moody's itu kan menurunkan outlook Indonesia ke negatif. Tapi balik lagi, ini kan baru outlook teman-teman. Apakah nanti kredit ratingnya turun? So far belum ya. Kita kan juga masih ada data-data ekonomi yang akan dirilis. Misalnya nanti kan harusnya untuk kemarin yang data GDP itu juga 5,1 kan better than expected. Jadi sebenarnya kalau kita lihat seharusnya ekonomi kita itu still very strong. Ya meskipun memang perbaikannya ini
belum terlalu berasa, ya kan? Stimulus-stimulus yang mungkin Pak Purbaya juga kejar itu nanti baru mungkin berasa di Q1, Q2 ya teman-teman. Tapi balik lagi, yang baru diturunkan itu kan adalah outlook, bukan credit ratingnya. Itu yang perlu dicatat. Nah, berarti apakah saham ini sudah balik positif? Saya rasa belum. Ya, ini saya akan lihatin chartnya juga ya teman-teman. Ini chartnya IHSG. Kalau teman-teman lihat di sini, sebentar saya kasih lihat. Ini chartnya IHSG. Kalau teman-teman notice ya, IHSG ini pas turun dalam beberapa hari terakhir ini, mungkin 2-3 harian itu pelemahannya itu volumenya udah turun, teman-teman. Ya, nanti kita akan lihat di saham-saham lainnya. Pelemahannya volumenya udah turun. Ini kalau teman-teman lihat di sini, ya kan? Low-nya ini dia juga udah membentuk, ini udah mulai ada perlawanan. Pas ada perlawanan, ini juga lebih tinggi dibandingkan yang ini. Yang hari ini pas ada perlawanan juga lebih tinggi dibandingkan yang ini. Jadi apakah ini tanda-tanda sudah reversal? Belum tentu, ya. Kita mesti ngelihat dulu beberapa hari ke depan, seminggu, 2 minggu. Dan saya rasa untuk dari MSCI ini bisa balik positif, itu nggak akan cepat. Paling cepat mungkin 1-2 bulanan. Meskipun tenggat waktunya kan sampai bulan Mei, tapi saya rasa mungkin MSCI bisa aja mungkin keluarin statement lebih cepat sebelum bulan Mei. Tapi balik lagi ini kan nggak singkat lah, nggak cepat 1-2 hari masalah yang beres teman-teman. Ya, jadi strateginya apa? Kalau kita lihat sekarang ini pas dari selling pressure seperti ini kan udah banyak banget keluar asing, fund, smart money, even retailnya udah banyak keluar. Posisinya kita udah channel check, rata-rata itu banyak yang masih sekarang itu posisinya cash teman-teman. Nah, kalau posisinya cash berarti kan yang saham-saham yang mereka jualin ini juga porsinya udah berkurang, ya itu satu. Tapi kapan mereka akan masuk lagi? Nah, kapan mereka akan masuk laginya? Yaitu harus didorong dengan suatu sentimen yang positif. Nah, ini kan sentimen positifnya ini kan belum ada, ya kan? Belum ada yang benar-benar strong. Misalnya, oke, Moody's bisa udah diskusi atau MSCI akhirnya membuka ruang diskusi lagi dan lain sebagainya, itu kan belum. Atau mungkin nanti laporan keuangan ini kan saya rasa yang bisa jadi kata sales positif. Ya nanti kita tunggulah apakah ada laporan keuangan emiten yang di atas ekspektasi, ya kan? Kalau untuk laporan keuangan akhir tahun full year itu bulan depan mestinya pada rilis. Untuk Q1-nya nanti di bulan April, teman-teman. Terus kalau emiten-emiten ini kita lihat ya yang hari ini pada naik. Misalnya kita akan bahas dari emiten Konglo dulu. Ini. Kalau kita lihat ini stop loss-nya rata-rata kita belum pada update ya. Tapi kalau kita perhatikan kita belum adjust karena balik lagi marketnya ini memang kan dalam pas 1-2 harian 1-2 mingguan ini masih cukup volatile teman-teman. Ini jadi kalau teman-teman lihat ya yang di sini ini kan sebenarnya kita kalau pakai ini low yang baru ini kan dia di area supportnya hari ini udah rebound, terus ini udah balik ke atas EMA 100-nya. Tapi baik lagi ini kan sebenarnya ada gap yang lumayan. Apakah bisa cepat untuk gap ini? Saya rasa ya nggak bisa akan terlalu cepat ya teman-teman. Kita lihat dulu lah pergerakannya dalam 1-2 mingguan ke depan. Terus kalau konglo yang lain, misalnya ini ada BRPT. Ini kalau teman-teman lihat ya. Ini kan rata-rata pergerakannya mirip lah. Ini pergerakannya mirip, pas ini turun. Ya ini semua rata-rata ada gap teman-teman. Tapi ini juga belum terlalu menarik sebenarnya. Mau kita lihat di Raja, ini juga sama. Ya, ini kalau kita lihatin ya sebenarnya kayak dari baik lagi kita lihat teknikalnya dari jangka pendeknya sebentar. Ini sebenarnya pas waktu itu udah break ya. Ini kalau kita lihat
IHSG udah kita bahas tadi. Ini kalau kita lihat rata-rata kan mau dari ini Raja, itu mau BRPT, ya kan, mau itu tadi Bufa, rata-rata itu kan udah kena stop loss, teman-teman, ya. Pas pada udah break di sini. Tapi yang kita notice itu kan banyak teman-teman itu yang belum melakukan stop loss, ya kan? Atau mungkin ya kalau udah sempat mengurangin posisi atau pas di atas itu udah sempat profit taking, ya good, teman-teman. Tapi rata-rata, nah ini kan sebenarnya pas di sini ini kan juga udah kena target, ya kan, target TP1-nya udah kena. Tapi kalau yang di stop loss ini belum sempat jual, dan ini kan makin turun nih. Pertanyaannya selanjutnya, apakah ini harus cut? Apakah harus average down? Jawabannya tergantung. Kalau teman-teman ini posisi cashnya ada, saya rasa bisa lakukan average down. Tapi kalau nggak punya cash, ini beberapa mesti lakukan stop loss. Tapi saya rasa Raja ini kan sebenarnya udah mulai ada perlawanan. Jadi ini tinggal nyari posisi nanti untuk average down misalnya. Terus tadi ada yang nanya sahamnya BP. BP ini lumayan teman-teman kalau kita lihat ya. Ini kan sebenarnya dia ada gap di sini, ya kan? Gapnya udah ditutup. Terus hari ini dia agak rebound, ngebentuk hammer di dekat MA-nya juga rebound. Dan ini kan sebenarnya di sini juga masih ada gap. Rata-rata itu di atas ada pada gap lah, ya kan? Sekarang kita tinggal tunggu apakah nanti akan ada sentimen positif, ada berita positif apa enggak, seperti yang saya bilang tadi ya. Tapi ya entah itu berita positifnya mungkin dari MSCI atau berita-berita laporan keuangan dan lain sebagainya. Ini kita stop lossnya pakai batas SMA aja. Ini sebenarnya oke ya kalau teman-teman mau melakukan entry di sini untuk BP. Archie, komoditas emas hari ini rebound ya teman-teman. Archie ini masih cukup menarik. BIPA kita nggak bahas. Archie ini menarik ya, sejalan harga emasnya kan mulai rebound, balik ke 5.000, dia harga sahamnya juga rebound. Saham-saham komoditas emas ini rata-rata oke. Antam ini misalnya, Antam ini juga rata-rata masih bergaya oke. Semua komoditas emas itu pergerakannya masih oke. Jadi ya teman-teman nggak usah terburu-buru misalnya mau jualan aja deh. Saya rasa bisa di hold justru untuk saham-saham komoditas emas. IHSG udah kita bahas tadi. BRMS, emas. Nah, masih malah yang salah satu saham komoditas emas paling strong. Target kita di 8.000 teman-teman. Ya, itu tadi pagi kan kita udah call juga. Mina. Mina ini ya, ini kan sebenarnya kalau teman-teman lihat, ini kan area supportnya di sini, ya. Yang perlu ditunggu ya, dia harus bisa rebound dari area ini. Ini kan hari ini coba rebound. Kita lihat kalau dia bisa bertahan di atas area ini, di atas 260, saya rasa itu oke lah. Kalau ini ternyata jebol, ya teman-teman harus lakukan stop loss. Pani juga sama ini, kan dia ada gap. Saya rasa sih habis nutup gap mungkin kalau bisa bertahan di area sini ya. Sideways di sini sih cukup oke. RMKE. Ini juga mirip ya, rata-rata sih mirip. Ini kan ada gap, banyak gap di sini. Jawabannya sih tadi sama teman-teman. Kalau teman-teman punya posisi cash atau udah sempat stop loss ya teman-teman tinggal nanti cari untuk
buy on weakness-nya. Saham-sahamnya ya kita lihat lagi, mungkin ini nggak akan cepat. Teman-teman meskipun telat ya entry-nya kayak minggu depan, ya kalau marketnya udah bisa balik arah, telat 1-2 minggu itu nggak ada masalah. Bufa udah kita jawab tadi. RMKI ini juga sama. Ini kan sekarang lagi bergerak dekat MA-nya nih, ya kan? Kalau ini belum berhasil bertahan, jebol lagi, ya kita nanti akan coba cari entry-nya lagi. Tapi kalau ini bertahan ya at least kan ada gap di sini lah. Ada di dekat 5.900, ada di dekat sini 5.400 ya teman-teman. Jadi ini juga mirip. Coba kita hapus dulu. Rata-rata mirip ini teman-teman. CDI ini kalau menurut saya ini kan gapnya juga nggak terlalu gede. Menurut saya entry-nya nanti aja. Supa. Ya technically gini-gini aja teman-teman Supa. Ini kalau teman-teman lihat di sini, ya kan? Ini kan sempat ada gap, tapi gapnya tinggal dikit lah. Nih kalau teman-teman lihat ya di sini. Ini Supa, ini bisa jadi area supportnya di sini. Ya kalau jebol bawah ini teman-teman bisa lakukan stop loss. Ya kan? Dia sih sebenarnya oke aja lah pergerakannya. Ya, tapi paling upside-nya ya ke 1100. Nih. Koin kan sama ya. Waktu itu ini udah jebol teman-teman. Ya, ini udah jebol. Ini kan juga kalau kita lihat dia belum ada perlawanan ya. Kalau teman-teman baru mau entry balik lagi, jawabannya sama. Kita coba cari nanti saham-saham ini mana yang udah bisa berhasil rebound, kita baru coba untuk buy on weakness lah di sana. Tapi kalau sekarang better ini stay away dulu untuk koin. Mau spekulasi saya rasa juga nggak gitu menarik lah untuk koin untuk sekarang. Terus tadi dia nanya CPRO. CPRO ya ini oke lah kalau dibandingin yang lain. Ini kan teman-teman lihat dia lama sideways-nya di sini. Saya rasa kalau ini nggak jebol ya ini akan balik sideways di sini juga. Terus IRSX ini juga cukup oke pergerakannya nih kalau kita lihat ya. Nih dia kan nggak jebol juga, ini masih di atas MA ya teman-teman. Jadi sebenarnya rata-rata kalau kita lihat kan saham-saham ini banyak yang jebol ya kan. Jebol dari supportnya. Jadi kalau teman-teman belum sempat melakukan stop loss tapi ada posisi cash, ya nanti kita cari untuk buy on weakness ya. Tapi kalau yang udah kayak nggak menarik ya kita nanti bisa untuk coba sell on strike. Nah ini era. Nah era ini ya sebenarnya pergerakannya kan juga nggak gede-gede amat. Ini kan masih sideways sih sebenarnya. Bufa udah kita jawab, Antam juga udah kita jawab. Teman-teman bisa cek untuk recordingnya ya besok. Oke, ya mungkin itu dulu ya. Jadi kita udah jawab tadi. Jadi strateginya better nggak usah terburu-buru. Mau entry-nya agak telat, better telat. Karena marketnya sekarang juga belum ada tanda-tanda pembalikan ya. Kita tunggu mungkin dalam beberapa minggu ke depan lah teman-teman. Jadi better sekarang ya teman-teman hold cash ya teman-teman. Nggak usah terlalu agresif, kita tunggu aja lah. Ya, thank you semua.